Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Patricia Putri Kalista. Di sini aku akan membawakan materi mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang bisa disebut dengan K3. Teman-teman semua tahu nggak sih apa sih itu K3? Sini buat yang belum tahu aku jelasin apa sih itu K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya. K3 sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama ada keselamatan kerja, yang kedua ada kesehatan kerja. Keselamatan kerja itu mengacu kepada keselamatan fisik si pekerjanya. Kalau misalkan si kesehatan kerja itu mengacu kepada kesehatan mental si pekerjanya. Ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang K3? Yang pastinya ada dong. Undang-undang yang mengatur tentang K3 itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 yang berisi tentang tujuan pemerintah membuat aturan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian undang-undang itu melakukan pembaruan menjadi nomor 13 tahun 2003 di mana ia terletak pada pasal 86 ayat 1, ayat 2 dan juga ayat 3. Jadi teman-teman, kecelakaan kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bisa dari perbuatan manusia, yang kedua karena kejadian alam. Contoh perbuatan manusia itu contohnya kayak kepleset, kebakaran, misalkan ada yang sengaja kebakarin gitu kan ya, terus kegunting segala macam, intinya buatan manusia. Kalau misalnya buatan alam itu kayak bencana alam, contohnya kayak gempa bumi, longsor segala macamnya, seperti itu. Kak, apa aja sih faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja? Faktornya itu banyak banget loh. Dan di sini aku cuma nyebutin 4 aja dari banyaknya faktor terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama itu karena tempat lingkungan kerjanya. Biasanya kalau misalkan tempat atau lingkungan kerjanya itu nggak sesuai atau bisa dibilang membahayakan, itu tuh memicu yang namanya terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, itu adanya kurangnya pelatihan dan pengetahuan terhadap karyawan-karyawan yang baru. Biasanya mereka itu nggak dikasih arahan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di kantor tersebut. Yang ketiga, itu kurangnya peraturan atau regulasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di kantor tersebut. Yang keempat, ada kurangnya sadar diri mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di dalam diri para pekerjanya tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja? Yang pertama nih, itu yang pasti ada cedera fisik. Kalau kecelakaan nggak mungkin nggak cedera. Yang kedua, itu pastinya adanya penanganan medis. Sama ada biaya yang dikeluarkan dong. Kalau misalkan ada cedera, terus cedera yang parah masuk rumah sakit, ada biaya yang harus tanggung oleh perusahaan. Terus yang ketiga itu kehilangan produktivitas si karyawan sama kinerja perusahaan itu tuh menurun. Kalau misalkan orang ini nggak masuk nih atau beberapa orang nggak masuk, makin lama ini yang kerjaan ini nggak ada yang handle gitu. Nah terus selanjutnya yang keempat bukan sih? Yang keempat itu adanya biaya penggantian karyawan apabila si karyawan ini udah lama nggak masuk kan, atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu, otomatis perusahaan harus yang namanya ganti karyawan. Terus yang terakhir itu adanya sanksi hukum kalau misalkan si perusahaannya ini disalahkan karena si perusahaan ini nih si karyawan ini gimana gitu. Terus apa aja sih yang harus dilakukan kalau misalkan kita ngelihat orang di sekitar kita itu ngalamin kecelakaan kerja? Yang pertama, itu kita nggak boleh panik. Kalau misalnya kita panik, si korban juga panik. Yang kedua, kita harus ngecek napas si korban dulu. Dia kenapa gitu kan, dia terburu-buru atau gimana, dia mengalami shock kah atau gimana kah. Terus yang ketiga, kalau misalkan ada pendarahan di si korban, kita harus hentiin pendarahan itu biar nggak ngalir terlalu banyak gitu. Terus yang keempat, kalau misalkan mau mindahin korban, kita nggak boleh terburu-buru. Kan kita nggak tahu kalau misalkan si korban itu ada patah tulang atau gimana. Jadi kita harus naruh si korban itu pelan-pelan.
Terus yang terakhir, kalau misalkan kita udah ngelakuin semaksimal mungkin tindakan kita buat si korban, kita langsung nelpon ambulan buat dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Oke semuanya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga aja materi yang aku sampaikan kali ini dapat kalian pahami dan dapat kalian cerna baik-baik materinya. Aku mau minta maaf kalau misalkan aku menyampaikan materi ini terlalu terburu-buru or something gitu. Oke, udah sih nggak ada kata-kata lagi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. See you next time, bye bye. Nah apa nih? Apa ya tadi mau ngomong apa sih? Nah kalian tahu nggak? Seblak ya? Pakai nanya. Nah, kalian tahu? Ntar mau bersin. Kok nggak bersin-bersin? Terus kita harus ngapain sih kalau misalkan kita ngelihat rekan kita atau ngelihat orang? Ngelihat orang ngapain? Ngelihat orang ngapain? Oh. Maaf ya.